Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami' al-awliya wa syuhada wa salin wa jami' masyayikhina fiddin urusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Urusan ila al-imamain al-jalilian al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah An-Nisa ayat 13 ya. Ayat 13 12 walakum nisuma taraka azwajukum, masih seputar ilmu faraid tentang warisan, cara membagi warisan. Kemarin kita sudah bahas tentang seorang yang meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, meninggalkan orang tuanya, berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan dapat, berapa bapaknya dapat, berapa ibunya dapat. Sekarang kita masuk di pembahasan seorang suami yang istrinya meninggal dunia. Berapa dapat? Di masyarakat kita ini tidak terlalu digunakan. Mohon maaf, banyak salah. Contoh kesalahan gimana kalau ada seorang suami meninggal, nanti hartanya langsung diambil alih oleh si istri, si mamanya, tidak dibagi. Padahal mamanya hakikatnya kalau dia punya anak itu cuma dapat 1/6 saja, tapi umumnya banyak kan diambil alih oleh si istri atau si mamanya. Begitu juga ketika si istri meninggal dunia, punya harta juga, bawaan istrinya mungkin dulu anak orang kaya lah atau gimana. Begitu si istri meninggal, spontan harta diambil alih oleh suaminya atau bapaknya si anak. Padahal tidak boleh, tetap pada pembagiannya. Si anak nunggu-nunggu, ada yang rumahnya ngontrak, ada yang belum dapat kerja dan sebagainya, tapi hartanya dikuasai. Nggak boleh, itu harus dibagi. Nanti si suami ini dapat berapa, atau si istri tadi kalau suaminya meninggal dapat berapa, lebihnya jatah anak berikan. Itu tidak lama setelah pengurusan jenazah, maksudnya begitu. Kalau nggak mau repot ya dibagi waktu sehat. Surah An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Wa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. Kalau mohon maaf, kalau si suami meninggal, suami meninggal dalam keadaan punya anak, si istri cuma dapat 1/8. Kalau yang itu pembahasan mak bapak, ini pembahasan suami istri atau mak bapaknya budak, bukan mak bapaknya orang yang meninggal. Pertama, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Illam yakul lahunna walad, kalau dia tidak, mereka istri-istri ini tadi tidak punya anak, minkum au min ghairikum, anak pak itu anakmu yang asli ataupun anaknya dia dulu umpamanya menikah sudah bawa anak. Kalau seorang istri meninggal, suami dapat separuh kalau si istri tidak punya keturunan. Nah, ini jelas. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Dan kalau mereka punya anak, si istri ini tadi kok punya anak, apakah anak dari kamu ataukah anak dari yang lain sebelumnya, maka falakumur rubu'u mimma tarakna, maka bagimu 1/4. Bukan diambil semua hartanya, 1/4 saja dia punya anak, berarti 3/4 punya anak. Banyak mana bagiannya? Tetap banyak anak, tidak bisa tidak, tetap banyak anak. Tapi biasanya anak ini sampai meleleh tak dibagi-bagi. Susah dia tengok bapak masih ada dipegang bapak semua warisan, mamak masih ada dipegang mamak. Anak ini dah mati-matian hidup, jadinya diambil alih gitu, tidak bisa. Ini kita berbicara tentang masalah syariat. Adat ya harus, itu sebetulnya tidak berdasar seperti itu, hanya pakai pikiran sendiri, ikut-ikutan itu aja, nggak berdasar. Masalah diambil alih itu ada dasar. Adat pun adatnya siapa? Ya cuman dipikir-pikir sendiri aja. Mimba diwasiyati yusina biha audain. Setelah ditunaikan wasiat ataupun hutangnya sudah dibayar. Wasiatnya apa? Ditunaikan, hutangnya dibayarkan, sisa 100 juta. Kok si istri tidak punya anak, 50 juta untuk suami, 50 juta untuk yang lainnya, nanti ada ahli waris yang lain, tak bapaknya si istri, tak siapa. Intinya begitunya, dia hanya berhak separuh. Kalau ternyata si istri punya anak, tak satu dia anak perempuan, tak banyak, suami hanya berhak 1/4 saja, rubuh itu 1/4. Berarti kalau 100 juta, 25 juta, 75 juta untuk itu. Ini meninggal anaknya tak berani nak minta sama bapaknya, karena bukan sama abangnya tak berani, dikuasai oleh abang yang paling tua, adik-adiknya tak berani. Ini model-model mengambil alih ini tidak boleh. Itu namanya menguasai harta yang bukan miliknya. Bukan miliknya, maka kuasai. Ada motor orang dikuasai, diambil motor apa tanah, ya tak boleh lah, mana boleh. Pada hakikatnya memang bukan haknya.
walahunna rubu'u bima taraktum mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka istri tadi itu dapat bagian 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan. Suaminya meninggal dunia, ibu-ibu, tak punya anak, illam yakun lakum walad. Suaminya tidak punya anak, si istri dapat 1/4 hartanya. Hah? Dia tak punya anak, tapi dia punya orang tua mesti. Dia punya mama, dia punya bapak, itu termasuk apa namanya? Ahli waris. Sekarang macam mana? Tentu diambil alih semuanya. Nah, ini kan itu masalahnya kayak gitu. Orang tua ini terlupakan, mama bapak. Kemarin kita sudah bahas berapa jatahnya bapak, berapa jatahnya mama. Kalau si anaknya tidak punya anak, nah, jadi si istri cuma dapat 1/4. Berapapun istrinya 1/4 tetap. Wah, istrinya 4, 1/4, habislah. 1/4 tuh berapapun istri yang ditinggalkan tetap jatahnya 1/4. Bukan satu istri 1/4. 2 istri dapat separuh lah, habis. 1/4 habis hartanya dia, habis istrinya. Dah. Kemudian fa'in kan walahun nasumunu illam yakul lakum walad fa'in kana lakum waladun falahun nasumunu mimma taraktum. Dan kalau kalian punya anak minhunna au min ghairihinna, anak dari si istri itu tadi atau dari yang lain, pokoknya punya apa istri sebelumnya atau istri yang lain, itu si istri cuma dapat sumun. Berapa sumun? 1/8. Sikit kan? Maksudnya 1/8. Yang lainnya anak punya. Ahli waris yang lainnya, terutama anak, kalau punya anak biasanya itu habis di anak, yang banyak habis di anak. Nah, itu kita dapat, maksudnya ini secara syariat, secara Al-Quran ini. Jadi yang kadang-kadang sering terjadi di masyarakat kita ini, padahal jatahnya hanya 1/8, tetapi akhirnya jadikan 100 karena dia ambil alih, kan gitu. Itu jangan, karena itu haknya si anak. 1/8 ambil, itu haknya. Yang lain pakai yang 1/8 nih. Makanya kan tak tahu tak nak nikah lagi ke apa, kan gitu. Iya tak? Itu jatuh nikah lagi macam mana? Nah, 1/8 saja untuk istri yang suaminya punya anak ketika meninggal dunia. Mimba diwasiyatin tusuna biha audain, setelah ditunaikan wasiat yang kalian wasiatkan dan juga membayarkan hutang. Pembagian waris pokoknya setelah wasiat, setelah bayar hutang. Juga termasuknya ONH, bukan naik haji kalau dia sudah wajib. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Wa in kana rajulun yurasu kalalah, dan jika ada seorang laki-laki yang diwarisi dikalalah, yaitu la walad lahu wala la walid wala walad, sebatang kara. Ada seorang, dia orang tua dah tak punya, anak pun tak punya nih. Nah, dia meninggal. Awim ra'atun tu rasul kalalatan walahu ayil al-maurus al-kalala akhun au ukhtun. Anak tak punya, orang tua tak punya, terus istri atau suami tak punya, sebatang kara, meninggal. Siapa yang dapat warisan? Saudaranya.
laki-laki saudara, laki-laki itu kanan kirinya, saudaranya baru dapat nih. Nah, saudara ini baru dapat. Jadi kalau ada seorang sebatang kara meninggal dunia, kalau dia punya ayah mesti ayahnya yang dapat atau mama yang dapat. Nah, tapi ketika dia sebatang kara, ahli warisnya adalah saudaranya, laki-laki ataupun perempuan. Akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus, maka setiap masing-masing dari saudaranya itu 1/6 dapat. Nah, ini saudara baru dapat nih, tak punya anak, saudara baru dapat, tak punya orang tua. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fis sulus. Tapi kalau saudaranya banyak, ya lebih dari 2, maka mereka bareng-bareng mengambil 1/3 harta yang meninggal itu tadi. Nah, itu. Ini kalau tak punya anak, tak punya bapak, ini jangan ngaruk pula. Ini punya anak, ada bapaknya, saudara dia meninggal, dia pula nak minta bagian. Mana ada? Dia mahjub. Saudara ini dapat dia ketika tadi tak punya anak, tak punya bapak, tak punya istri, tak punya suami. Ini ada anak, ada istri, dia nak minta jatah saudara aku, dia minta jatah. Jatah dari mana? Itu namanya mahjub, tertutupi. Wa in kana aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudar. Aw dainin ghairu mudar, setelah diberikan wasiatnya, yang diwasiatkan ataupun hutangnya juga ghairu mudar, halun min yusa ghairu mudgharid darar 'ala al-warasah bi ayyuza bi aktsara min sudus. Jadi maksudnya wasiat yang tidak memudarati, yaitu wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih dari 1/3 harta, yang ditunaikan cuma 1/3-nya saja, tidak boleh lebih. Itu sudah pernah saya sampaikan. Orang meninggal warisannya 100 juta, katanya tolong nak, nanti kalau bapak ini mati, tolong ini 50 juta taruh, kasihkan di masjid untuk jariah bapak nanti kalau sudah dikubur. Tak boleh 50 juta. Kata si anak, banyak betul pak 50 juta, kami 50, anak bapak banyak, hutang masih numpuk. Tak boleh. Jadi membiarkan si anak nanti menderita tak boleh. Maksimal 33 juta, ya, sekitar kita lebih sedikit, itu maksimal. 1/3-nya jadi 100 juta. Jadi yang dimaksud dengan ghairu mudar begitu. Wasiat juga, tapi tengok-tengok. Cuma rumah saja. Warisannya cuma rumah, katanya kalau bapak mati tolong ini rumah ini wakafkan ya, kata bapaknya. Kata anak, pak saya belum punya rumah lagi. Rumahnya diwakafkan pula. Habis wasiatnya semua diwasiatkan. Tak boleh. Itu tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Maksudnya ketika tidak tunaikan tidak dosa, karena tidak sesuai dengan peraturan Al-Quran. Tidak sesuai. Jangan ini doa wasiat macam tak boleh. Justru kita melanggar nanti. Al-Quran tidak boleh kok, mau tidak memperbolehkan. Syariat tidak memperbolehkan lebih dari 1/3. Ya kadang-kadang orang tak paham, kan ada orang awam tak paham kan ini. Tukar nak infak, biarlah nanti tak usah bawa apa-apa. Dia modelnya diwasiatkan. Kalau dia masih sehat terserah, tapi tetap tak bagus, karena kita dapat ayat yang kemarin tuh. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak cucu ini dalam keadaan dhaif atau du'afa, lemah, ya, cari makan susah, pekerjaan tak ada, mana warisan
Tak ada. Bapak dah kemarin dah hibahkan semua habis. Dah wakafkan, dah jariahkan semuanya. Anaknya telah tak boleh juga. Kira-kira sikit lah. Wasiatan minallah, yaitu sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Ini sudah wasiat dari pesan dari Allah nih, ya. Pesan dari Allah, pesan Allah kayak gitu. Jangan sampai wasiat itu memudarati ahli warisnya. Wallahu alimun bima tabbarahu li khalqihi minal fara'id. Allah Maha mengetahui atas apa yang Allah atur kepada hambanya tentang ilmu faraid, pembagian warisan ini. Halimun bidakhiril uqubah amman khalawahu. Allah itu halim, yaitu mengakhirkan siksanya nanti di akhirat bagi orang yang tidak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatis sunnatu tawrisa man dzukir biman laisa bi mani'un min qatin aw ikhtilafi dinin aw riqqin. Itu semuanya warisan yang tadi disebutkan di atas. Itu dikasih catatan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Syaratnya orang itu bisa mewarisi. Seorang ayah mewariskan dari anaknya, seorang anak mewariskan dari ayahnya atau ibunya, seorang suami mewarisi dari istrinya, istri mewarisi dari suaminya, anak mewarisi dari orang tuanya. Itu syaratnya ada. Selagi apa? Tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi kadang ada seorang anak gak bisa mewarisi bapaknya, ada. Seorang istri tidak bisa mewarisi suaminya, ada. Ada tuh. Apa mani itu diantaranya? Yaitu min qatlin. Nomor 1, pembunuhan. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Bapaknya seorang anak kok membunuh orang tuanya, ini anak gak boleh dapat warisan. Itu namanya mani. Kalau ini tidak jadi aturan, anak dah geram, pengen duit banyak, lambat kali bapaknya meninggal, dibunuh, dia dapat warisan. Tapi barang siapa yang kedapatan dia melakukan pembunuhan, 1 cuil 1 rupiah pun dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Walaupun anak tunggal kandung, itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. 1, itu yang menghambatkan seseorang untuk dapat warisan. Yang kedua, al-ikhtilafi dinin, berbeda agama. Beda agama gak dapat warisan. Walaupun anak beranak, tak dapat warisan. Bapaknya kaya raya, dermawan, muslim yang dermawan kaya raya. Ternyata anaknya beda agama. Entah dia nak nikah, suka sama pacarnya, pindah agama. Setelah menikah bapaknya meninggal, orang kaya raya. Ini anak tidak boleh dapat warisan. Murtad, lain agama, tak boleh. Tapi kalau hukum masyarakat macam mana? Hukum masyarakat dia dapat ngotot, oh, itu bapak aku kok, kan gitu. Tapi secara agama itu tak dapat apa-apa, gak dapat, berbeda agama. Auriqin ataupun hamba sahaya. Hamba sahaya juga tidak dapat mewariskan. Mewarisi tidak bisa. 3. Jadi membunuh atau pembunuhan ini menghambat orang untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, perbedaan agama. Kemudian yang ketiga adalah hamba sahaya. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Tilka yaitu al-ahkam al-mazkurah min amril yatama wa ba'dahu. Itu hukum-hukum yang telah disebutkan tadi tentang urusan anak yatim sampai pembagian warisan. Itu semua adalah hududullah, syariat Allah, batasan Allah. Hudud ini artinya batas. Itu semuanya adalah syariat Allah, batasan-batasan Allah. Allati haddaha li'ibadihi, yang Allah bikin batasan itu untuk hamba-hambanya. Liya'malu biha wa la yata'addaw. Wa la yata'addawha. Dan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala bikin batasan-batasan untuk hamba-hambanya agar mereka amalkan batasan-batasan tersebut dan tidak menabraknya. Tuh disampaikan tadi masa pembagian ini hudud Allah nih, ini aturan Allah, ini batasan Allah yang bikin nih, untuk diamalkan dan jangan ditabrak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bima hakama bihi, itu terhadap apa yang Allah jadikan hukum. Ini hukumnya tadi gini. Kalian taat, yudkhilhu jannat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Keras ancamannya, Masya Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah tadi, batasan-batasan tadi itu dilanggar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya di surga, di neraka tersebut, azab yang menghinakan, zu ihanah. Wallati yatinal fahishata. Ini kita masuk di ayat pembahasan tentang lain. Sudah selesai masalah warisan, sudah masalah anak yatim, sudah. Ayat 100 ayat 15 ya. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Wallati yatinal fahishata, dan wanita-wanita yang mendatangi perbuatan keji, yaitu berzina. Wanita-wanita yang mendatangi perbuatan keji, yaitu az-zina, min nisaikum, dari istri-istri kalian. Naudzubillah subhanallah. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka ambillah 4 saksi untuk mereka dari kalian, yaitu dari kaum
muslimin, orang-orang laki-laki kaum muslimin. Fa in syahidu alaihin nabiha, fa in syahidu alaihin nabiha, kalau mereka memberi saksi atas mereka tadi, fa amsikuhunna ihbizuhunna fil buyut. Kalau orang melakukan zina kemudian ada saksi 4 orang, ini fa in syahidu, ini kita cari saksinya dulu 4 orang, betul tidak ini berzina ini. Nauzubillah subhanallah. Zaman sekarang ini orang berzina bahkan ngaku, maksudnya nih ngaku, dicerita-ceritain itu, mengaku itu kena had secara hukum. Kalau tidak ada 4 saksi dia tidak di pidana, tidak dihukum, tidak sampai dihukum rajam, dihukum cambuk, itu harus ada saksinya. Tapi sekarang sih tantapin dia enak, bangga-bangga cerita-cerita. Macam mana kalau dia ngaku? Orang yang dirajam oleh Rasulullah itu bukan pakai saksi, dia datang ngaku, ya Rasulullah, aku telah berzina, tolong dirajam, tolong dirajam. Kau mungkin tidur, kau mungkin lupa, atau tidak Rasulullah, ngaku dia. Nah, kalau udah ngaku, jadi berhak. Ini kalau umpamanya si suami tadi mencari 4 saksi dapat, fa'amsikuhunna, kalau udah dapat gimana? Fa'amsikuhunna fil buyut, maka kurung mereka di rumah, tak boleh keluar. Ada istri yang berzina ketahuan dan ada saksinya, kurung mereka di rumah. Hatta yatawaffahunal maut, sampai mematikan mereka mati, maksudnya malaikatul maut, masih dikurung di rumah sampai ajalnya datang. Tengok begitu dahsyatnya. Masya Allah, semoga Allah menjaga kita berzina ini. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan bagi mereka jalan untuk keluar, tariqan ilal khuruj minha. Umiru bidzalika awal Islam. Ini perintah dulu untuk awal-awal Islam. Awal-awal Islam begitu keras, luar biasa. Summa ja'ala lahunna sabila bijildil bikri mi'atan wa taghribiha ammatan wa taghribiha ammatan wa rajmil muhsan. Dulu hukumnya orang yang telah berzina itu dikurung di rumah sampai mati, awal Islam. Kemudian hukum berubah, dinasakh, diganti dengan apa? Yaj'alallahu lahunna sabila. Ini yang dimaksud. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan bagi mereka jalan. Jadi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mereka bisa keluar dari rumah. Satu, dengan catatan satu, bijildil bikri mi'atan wa taghribiha, yaitu dengan mencambuk bagi yang masih gadis 100 kali, kemudian dibuang keluar daerah tagrib, baru bisa dikeluar dari rumah. Kalau tak, penjara di rumah sampai mati. Aduh, kayak apa? Itu dulu pertama. Akhirnya kemudian turun perubahan hukum. Kalau perempuannya masih gadis, cambuk 100 kali. Itu maksudnya, kalau kita lihat itu maksudnya betapa besarnya, maksudnya ini dosanya ini, maksudnya itu sampai kayak begitu itu. Tapi zaman sekarang ini memang macam kayak sudah biasa. Masya Allah, semoga Allah menjaga kita semua, keluarga kita semua, semuanya. Kemudian warajmil muhsan, dan merajam orang yang muhsan. Muhsan apa? Yang sudah punya suami atau suami yang sudah punya istri.
dirajam, ditanam di tanah segini, ditanam badannya, kemudian dilemparin pakai batu sampai mati. Itu aslinya hukumnya macam itu. Berhubung kita ini negaranya tidak mempraktekkan hukum Islam, akhirnya orang anggap remeh zina, senang, anggap remeh. Jadi profesi pun santai aja. Kalau dulu bahasanya kasar, tak enak didengar, pakai LO kan, kemudian ganti PEL, dilembutkan lagi WTS, lembutkan lagi sekarang PS pekerja, PSK, lebih lembut lagi. PSK dengan PNS kan jadi dekat gitu, maksudnya pelembutan bahasa, jadi orang ini tak malu, ya kan? Coba pakai bahasa yang lama dulu, yang masalah LONT itu apa? Itu kan harga diri habis. Sampai sekarang diganti 3 huruf PSK, macam naik derajat, beda tipis saja. Karena padahal tengok hukumnya seperti ini nih, mentang-mentang kita tidak ada hukum rajam di Indonesia ini, jadi santai aja, bahasa-bahasa selingkuh lah, apalah segala macam, slow aja. Alhamdulillah, sama alhamdulillah. Warad bil muqsad wa fil hadisi lama bayan al-hadda qala khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, rawahu Muslim. Walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Walladhani ya'tiyaniha minkum, dan dua orang yang melakukan zina dari kalian, al-fahisyah, az-zina awil liwat minkum ayr rijal fa'adhuhuma bis-sabri wa darbi bin-ni'al. Maka sakitilah mereka, maksud siksa mereka, bisab, dipukul, bin-ni'al, pakai sandal ini bahasa. Siksa mereka, boleh disiksa. Fa in taba minha wa aslaha fa'ridu anhum. Tapi ketika mereka sudah tobat, dan mereka baik amalnya, kemudian beramal bagus, fa'ridu anhum, maka berpalinglah dari mereka berdua, jangan kalian sakiti lagi, jangan. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wa hadza mansur bil haq in urida bi'zina wa kadza in urida bi'liwat inda Syafi'i. Cuman ini ayat ini dinasah maksudnya diganti hukumnya dengan hukum rajam, dengan hukum dicambuk dia. Nah, ini ayatnya. Aslinya dulu apa? Cuma disuruh pukul aja, disuruh sakiti, disiksa saja. Kemudian diralat, dinasah dengan ayat-ayat jilid dan juga rajam. Nah, jadi yang sekarang yang berlaku yang hukum yang jilid dan hukum rajam, bukan hanya sekedar disiksa pukulin pakai sandal ringan. Maksudnya ya begitu dengan liwat ini, nauzubillah ya, sodomi
Itu dosa luar biasa, dosa besar. Lakin al-maf'ul bihi la yurjam indahu wa in kana muhsanan bal yujladu wa yugharrab wa iradatul liwat adaru bidali tasniyatir dhamir wal awwalu qala arada zani wa zaniyah wa yaruddu tabyinuha bimin al-mutasilah bidal merijal wastirakuhuma bil adha wa taubah wal irad wa huwa ma'khusun bil rijal bima taqaddama bin nisa min al habas. Jadi ulama berbeda pendapat. Ayat ini dikatakan maladzani ya'tiyaniha, yaitu dua orang laki-laki. Dah habis waktunya 1 menit 2 menit. Ini untuk dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji tadi, yaitu dengan cara apa? Liwat. Ini kena juga. Jadi ulama mengatakan demikian. Tapi ini kemudian di ayat ini di nasakh hukumnya, diganti ya. Kalau liwat itu justru dosanya lebih besar daripada naudzubillah berzina yang secara normal. Innamat taubatu 'ala Allah. Shadaqallahul azim. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di masih panjang kita. Insyaallah kita lanjutkan ke depan, yaitu tentang taubat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.